Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 212111247 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan fikih siasah pada pertemuan kelima, yaitu tentang pemikiran politik Mu'tazilah. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjukkan pada dua golongan, yaitu golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya. Golongan yang kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat peristiwa Tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Materi yang kedua yaitu ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam Ushulul Khamsah atau dasar yang 5, yaitu yang pertama adalah At-Tauhid atau pengesaan Tuhan, merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Yang kedua yaitu Al-Adlu atau keadilan, yang berarti Tuhan itu maha adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Karena Tuhan maha sempurna, Dia pasti maha adil. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan, sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Yang keempat yaitu tempat di antara dua tempat. Yang dimaksud dengan tempat di antara dua tempat adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Yang terakhir yaitu menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Pemikiran beliau adalah mukmin yang berbuat dosa besar dihukumi tidak mukmin dan tidak pula kafir, tapi fasik dan keberadaan orang tersebut di antara mukmin dan kafir. Yang kedua, mengenai perbuatan manusia. Manusia memiliki kebebasan, kemampuan, dan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan memilih dan kekuasaan dan kemampuan berbuat yang ada pada manusia merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Pemikiran beliau yang terakhir yaitu tentang sifat Allah. Wasil berpendapat Allah tidak memiliki sifat. Apa yang dianggap orang sebagai sifat Allah tidak lain zat Allah itu sendiri. Tokoh yang kedua yaitu Abu Huzail al-Alaf. Ia merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar faham Mu'tazilah yang disebut dengan
Usulul Khomsah. Ia merupakan orang yang meletakkan dasar pertama bagi pertumbuhan aliran kalam, menyelaraskan akal dengan wahyu dan tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Jubbai. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi. Dan tokoh yang terakhir yaitu Az-Zamakhsyari. Ia banyak menggunakan waktunya untuk menyusun kitab tafsir Al-Khasyaf yang berorientasi pada faham Mu'tazilah. Namun demikian, kitab tafsir karya beliau tidak hanya digunakan oleh kalangan Mu'tazilah saja. Materi yang terakhir yaitu pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Pemikiran yang pertama adalah tentang status pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas. Sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. Pemikiran yang kedua yaitu tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal yaitu manzilatain al-manzilatain. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Selanjutnya yaitu perbuatan manusia. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang berkuasa untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia itu sendiri. Pemikiran yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.